Halo sahabat Satu Tera. Mungkin yang dibongkar Marcel adalah hal yang sangat sederhana. Bongkar trik sulap si perdukunan abal-abal. Tapi tanpa disengaja ternyata yang dibongkar suatu kerajaan yang sangat luar biasa dari dukun abal-abal si Udin. Setelah dilihat pasiennya luar biasa banyak, ada ratusan pasien setiap harinya, ada banyak banget santri, dan ini telah melibatkan banyak orang. Tapi percayalah, tidak ada gading yang tak retak, setiap tupai melompat pasti akan jatuh juga. Akhirnya si Udin kena batunya juga. Kalau ada orang bilang umat Islam terpecah karena pesulap merah, sebagian mendukung pesulap merah, sebagian mendukung dukun, itu sebuah hujah yang tak beralasan. Karena dari 15.000 komentar, 99,9% itu mencaci dukun palsu. 0,1%-nya itu orang bayaran si dukun untuk membelanya. Orang Indonesia sudah cerdas, tidak suka dengan kemusyrikan atau perdukunan. Ini kata Ustadz Dery Sulaiman saat diwawancara oleh Ayah Ibrahim. Dalam kasus terbakar yang begitu besar ini, tentulah kita seharusnya banyak belajar. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Marcel Radival versus Mas Samsudin menurut Satu Tera. Yang pertama, beranilah jika benar. Tentu dari setahun lalu, pesulap merah sudah membongkar kebohongan yang dilakukan oknum atau orang yang biasa dipanggil dukun supranatural. Pesulap merah membongkar ilmu perisai batin, di mana ilmu ini memperagakan orang yang mempelajarinya tidak bisa dipukul atau orang yang memukulnya akan terpental jauh. Anjing perut, gua sakit. Di kasus lain, pesulap merah juga membongkar ketidakbenaran dari gelang saklar energi yang katanya bisa memberikan efek kesehatan bagi si pemakai gelang tersebut. Dan dari dua kasus pembuktian di atas, pesulap merah berhasil membongkar dan membuktikan semua itu adalah abal-abal alias palsu. Bayangin aja, oleh dua oknum itu, pasti sudah banyak membuat masyarakat Indonesia mengalami kerugian finansial. Tentulah untuk menegakkan kebenaran membutuhkan pengorbanan seperti waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Sudah seharusnya kita mengucapkan terima kasih kepada pesulap merah. Yang kedua, masyarakat menjadi lebih percaya diri. Kenapa menjadi percaya diri? Karena masyarakat Indonesia sudah pintar sekarang. Sebelum kejadian ini, sebagian besar percaya kepada perdukunan. Namun sekarang masyarakat sudah bisa memilah dan memilih untuk mempercayai sesuatu yang harus diyakini. Contohnya aja ilmu pelet. Di tahun 2018, jejak digitalnya Mas Udin Satu Tera temukan. Ia menjual minyak untuk pelet dengan mahar seikhlasnya. Walaupun seikhlasnya, misal ada 500 orang aja yang membeli. Udahlah, kalian pasti bisa hitung sendiri berapa uang yang didapat oleh si Udin. Tenang. Karena mengeluarkan uang yang semakin susah untuk dicari ke hal yang gak berguna, itu kan perbuatan yang gak baik tentunya. Yang ketiga, terbongkarnya rahasia perdukunan supranatural abal-abal. Dunia supranatural emang sudah dipertontonkan sejak tahun 90-an atau sebelumnya. Kita kenal di mana tontonan saat itu bertema horor seperti film Suzana yang banyak memamerkan perdukunan dan alam gaib. Di tahun 2000-an, film di televisi juga tentang alam gaib. Contohnya Jin dan Jun, Jini Oh Jini, Tuyul dan Bakyul, Buto Ijo, Misteri Ilahi, Aldeng Dharma, Dendam Nyi Pelet, Grandong, Pocong Mumun, entahlah banyak lagi deh. Kalau kalian pernah nonton film di atas, berarti kalian sudah tua. Dan ternyata pesulap merah membongkar semua trik yang mungkin sebagian kita yakin itu beneran ada. Contohnya aja jenglot. Ternyata jenglot hanyalah sebuah mainan yang diciptakan sebelum adanya contoh figur seperti Naruto, Pain, Doraemon, dan lainnya. Juga keris petir. Ternyata ada tombolnya seperti raket nyamuk. Keris yang bisa berdiri sendiri ternyata juga trik. Bulu perindu ternyata hanya rumput kering yang dulunya diyakini untuk ilmu pelet. Ya kali dapetin cewek cuma modal bulu kering lagi. Ternyata semua itu hanya merubah belief sistem kita aja. Dan faktanya terlalu banyak tipu daya di masyarakat Indonesia. Yang keempat, membuat kita berani untuk lebih jujur. Anak indigo yang selama ini kita percaya bisa melihat setan, ternyata itu juga nggak benar. Menurut Ustadz Faizar, jika seseorang bisa melihat setan,
maka dia perlu diruqyah atau orang tersebut tidak bisa dipercaya omongannya. Nah, hal ini merupakan pembuktian dari perkataan seseorang bisa dipegang nggak nih? Ada yang mengaku bisa kebal, bisa ini, bisa itu, ternyata nggak juga. Malah yang kita lihat mereka berakting sebagai pelawak terbaru saat ini yang menghibur kita dengan kedugungannya. Tapi nggak terlalu, alhamdulillah nggak terlalu parah. Mengaku sakti tapi banyak alasan. Mengaku Habib padahal dukun. Apa nih? Dah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Makanya kita harus jujur. Istilah kata, jika itu trik, akui saja itu trik. Nggak perlu beralasan ini itu. Jika doi nolak ya udah, nggak perlu percaya alasan dia bukanlah yang terbaik buat kita atau pengen fokus belajar dan lain sebagainya. Yang kelima, jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah natural dari para ahli supranatural. Tagline ilmu merah memang perlu buat selalu kita ingat, agar kita bisa terhindar dari penipuan, pembodohan baik di dunia perdukunan ataupun keuangan. Pesulap merah memang sangat berjasa kepada masyarakat Indonesia karena pesulap merah selalu mengingatkan untuk tidak percaya kepada perdukunan dan semua agama juga melarang yang namanya perdukunan. Karena dukun ada bapak-bapak di penjara di Lampung. Denger deh di podcastnya Dr. Richard. Karena dukun pastinya orang banyak sengsara. Meski pesulap merah dimusuhi oleh banyak dukun, semoga pesulap merah selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, jangan sungkan belajar kepada siapapun. Jika bertemu siapapun, saya selalu mengosongkan gelas. Dia keahliannya apa dan saya belajar sesuatu dari dia. Wah, pesulap merah sangat rendah hati. Setiap orang adalah guru baginya. Namun karena sikap begini, banyak orang ingin pansos kepada pesulap merah. Nih dengar aja deh dari pesulap merahnya. Sharing gue anggap bahkan dia sahabat gue sendiri, tapi tiba-tiba bikin video fitnahan semua isinya, teguran untuk pesulap merah. Dan ketika ditanyakan kenapa nih kok lu buat video kayak gini, ujung-ujungnya dia bilangnya cuma pansos doang kok sel gitu. Yang ketujuh, selalu tingkatkan waspada. Sahabat Satu Tera bisa lihat sendiri di polemik kasus ini, mana yang kawan, mana yang lawan, mana orang-orang yang bermunculan mencari panggung dan keuntungan. Dari sini kita bisa belajar untuk diri masing-masing, karena tidak semua hal baik akan datang menghampiri kita. Maka dari itu perlu tingkatkan kewaspadaan. Contohnya aja kasus Jindan mengajak pesulap merah untuk adu tembak-tembakan. Nah ini coba deh dengar tanggapan dari pesulap merah. Itu jebakan ya, karena di Indonesia nggak pernah diizinkan loh untuk penggunaan airsoft gun, air gun atau senjata api digunakan untuk nembak sengaja gitu. Untuk pengetesan itu nggak boleh di Indonesia. Silahkan minjem pistol polisi untuk tembakin ke kepala sendiri kalau boleh. Tantangan-tantangan yang dibuat untuk seolah-olah wah pesulap merah takut nih, padahal di Indonesia dilarang. Coba deh, nggak usah banyak keluar-keluar, minta izin ke polisi sendiri. Oke, dari kejadian tersebut itulah pelajaran yang mungkin bisa kita ambil menurut Satu Tera. Tugas kita adalah menunjukkan akhlak. Orang gak akan terkesan dengan ilmu kita yang tinggi, amalan kita yang luar biasa. Orang-orang terkesan ketika ada orang Islam yang berakhlak baik, kata Ustadz Dery Sulaiman lagi. Satu Tera pamit, dadah.